Masih bersama kami dalam special program IMF World Bank Annual Meetings 2018, masih dari kawasan Nusa Dua Bali. Namun saya sekarang ditemani oleh pengamat ekonomi Joshua Padede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Sudah tiba di Bali ini ya. Bukan untuk berlibur, tapi kita ingin mencari tahu bagaimana kita membangun Indonesia. Pertanyaannya adalah tentang blended finance. Ya. Mungkin banyak yang masih belum paham, apa itu blended finance? Apakah itu adalah sesuatu yang sama dengan public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha? Atau sesuatu yang baru, atau apa bedanya? Bisa dijelaskan? Ya, memang kurang lebih hampir sama. Mungkin kalau kita lihat ini merupakan salah satu paradigma baru ya dalam pembiayaan infrastruktur, di mana pemerintah mencoba menawarkan beberapa proyek BUMN kepada investor, khususnya untuk mengajak bagaimana peran serta dari swasta, lembaga-lembaga filantropi ataupun lembaga internasional lainnya, sehingga kalau kita lihat di sini ini untuk dalam rangka untuk mengurangi sebenarnya ketergantungan APBN. Kalau kita lihat dari RPJMN sendiri kan dari 5.500 triliun proyek pemerintah itu 40%-nya adalah dibiayai oleh APBN, sehingga memang 60%-nya sendiri harus dibiayai oleh swasta dari bagaimana BUMN dan juga pembiayaan lainnya gitu. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu alternatif inovasi pembiayaan untuk pembiayaan infrastruktur, dan ini juga untuk mendorong kembali lagi terwujudnya SDG ya, Sustainable Development Goals ya, yang diharapkan bisa terwujud dari hingga 2030 ke depan. Oke, ya perbedaan mendasar dari blended finance ini dengan kerjasama yang lain itu apa? Apakah misalnya menawarkan imbal hasil yang lebih baik? Karena kan setiap orang yang bekerja sama pasti berharap ada return yang bagus dari investasinya. Apakah seperti itu atau ada hal lain? Ya, memang kalau kita lihat untuk proyek-proyek lain, misalnya untuk proyek-proyek yang cenderung kurang visible gitu ya, itu tentunya akan ada penjaminan ataupun ada garansi dari pemerintah gitu ya, sehingga ini akan memberikan kenyamanan buat investor sendiri dengan tentunya menawarkan dengan yield ataupun return yang menarik gitu ya. Karena kalau tidak ditawarkan dengan return yang menarik, tentunya nggak akan ada investor gitu ya, ataupun peran dari swasta pun juga nggak akan menarik gitu ya. Contoh-contoh proyek yang bisa dibiayai dengan pembiayaan campuran, mungkin itu bahasa Indonesia untuk blended finance, itu apa saja? Apakah memang semua infrastruktur atau memang hanya proyek-proyek infrastruktur yang dalam tanda petik tidak begitu menarik karena dilaksanakan di daerah-daerah bukan pusat perekonomian Indonesia misalnya, atau seperti apa? Ya, saya pikir seperti itu ya, bahwa proyek-proyek infrastruktur misalkan di luar Jawa yang kurang visible gitu ya dari sisi bagaimana pengembalian returnnya sendiri, itu mungkin akan ditawarkan lebih dahulu ya dalam sistem pembiayaan campuran ini gitu ya, dan khususnya misalkan pembangkit listrik ataupun proyek-proyek misalkan penyediaan air minum, bagaimana mendorong konektivitas di daerah. Itu kan memang kalau kita lihat kan dari swasta sendiri mungkin akan berpikir ulang gitu ya, karena mungkin untuk visibility-nya sendiri mungkin nggak begitu tinggi gitu ya, sehingga makanya diperlukanlah skema-skema blended financing ini, sehingga peran swasta ataupun peran investor asing itu bisa cukup menarik gitu ya, sehingga ini akan menolong terwujudnya sekali lagi Sustainable Development Goals gitu hingga 2030. Pak Joshua, ini ada forum Trihita Karana yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan berbarengan di sini di Bali dengan pertemuan tahunan IMF dan World Bank Group. Menurut jadwal adalah dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 Oktober untuk Trihita Karana, dan Menko Maritim Pak Luhut Panjaitan mengatakan bahwa ada sekitar 31 proyek infrastruktur yang ditawarkan, dan itu nanti nilainya kalau ditandatangani semua tentunya itu sekitar 4 miliar dolar. Nah, itu apakah memang kemudian semuanya diberikan tadi yang Anda katakan penjaminan begitu supaya ini lebih menarik untuk investor, atau seperti apa yang Anda ketahui? Ya, kita harus lihat dulu ya sebagai dari status dari proyek itu sendiri, atau apakah memang visible atau mungkin belum visible gitu ya. Kalau memang yang proyek-proyek yang belum visible dan sehingga daya tarik investasinya mungkin kurang begitu baik, mungkin bisa ditawarkan skema tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah visible, misalnya jalan tol ataupun pembangkit listrik gitu ya, kita lihat ini kan cukup minat dari investor asing itu cukup banyak ya, sehingga mungkin skema-skema konservatif mungkin masih bisa ditawarkan. Tapi kalau misalkan untuk pembangunan jalan misalkan, ataupun pembangunan irigasi, pembangunan waduk, pembangunan kalau kita lihat juga misalkan pembangunan sekolah-sekolah ataupun di daerah-daerah terpencil, itu tentunya bisa kita tawarkan, pemerintah juga bisa menawarkan skema-skema dari blended financing ini. Target dari investor yang diharapkan ikut masuk di dalam membangun
proyek-proyek infrastruktur yang diinisiasi di dalam forum Trihita Karana ini siapa saja? Karena kalau di sisi lain kan kita masih ingat Pak Joshua bahwa pada saat Indonesia membangun infrastruktur, tadi Anda katakan dananya kurang dari anggaran, dari APBN, itu kan badan usaha milik negara sudah ya mungkin sudah pusing begitu untuk membiayainya dengan segala macam rekayasa. Target investornya siapa saja? Tentunya yang kita harapkan adalah peran dari swasta ya. Kalau kita lihat kan dalam 3-4 tahun terakhir ini kita lihat peran ataupun andil dari swasta sendiri kan belum begitu optimal. Swasta gitu ya. dalam negeri atau dari luar negeri? Ya, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya kalau kita lihat. Jadi kan di luar pemerintah dan juga BUMN ya. Dan juga misalkan kalau kita juga apalagi dengan event pertemuan tahunan IMF dan World Bank Group ini, saya pikir ini menjadi momentum sangat baik ya bagaimana pemerintah bisa mempromosikan proyek-proyek yang sangat banyak ya dan kita lihat yang sangat menarik gitu ya baik dari sisi investor asing gitu ya, sehingga saya pikir dengan pertemuan-pertemuan ini saya pikir bisa mendorong terciptanya investasi-investasi baru, di mana kalau kita lihat kan kita tahu bahwa dalam belakangan ini kan rupiah cenderung masih cenderung melemah gitu ya, sehingga kita membutuhkan investasi-investasi masuk baik dari portfolio investment ataupun dari sektoril gitu ya, sehingga ini diharapkan dapat mendorong stabilnya rupiah dalam jangka pendek ini. Baik, ini kan acara yang merupakan salah satu fokus untuk hari ini, Pak Joshua. Tapi kemarin kalau kita masih ingat, IMF meluncurkan forecast proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang terpaksa dipangkas. Yang dari bulan April lalu mereka masih yakin 3,9% jadi 3,7%. Kemarin saya berbincang juga dengan Kepala Ekonomi IMF mengatakan kalau IMF melihat Indonesia itu masih relatif optimis bahwa pertumbuhannya antara 5,0 sampai 5,4 mungkin 5,1 tahun ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah blended finance ini bisa membantu pemerintah untuk tetap membiayai infrastruktur meskipun di tengah ancaman perang dagang yang membuat dolar begitu perkasa, rupiah jadi melemah, atau memang ini adalah sesuatu yang harus terus-terusan dilakukan apapun kondisi eksternal yang sedang ada? Ya, saya pikir untuk kembali lagi untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, di mana kita saat ini kan kita masih mengandalkan dari konsumsi rumah tangga, sehingga makanya laju pertumbuhan investasi ini perlu didorong terus gitu ya, dan syukur-syukur bisa menjadi dominasi menjadi kontributor utama dari perekonomian kita. Makanya saya pikir dengan skema-skema blended financing ini tentunya ini diharapkan bisa tetap mempertahankan pertumbuhan investasi kita gitu ya. Baik khususnya bagaimana kita mendorong bukan hanya di sektor infrastruktur, misalkan di sektor-sektor lainnya yang sangat produktif, misalkan sektor manufaktur gitu ya. Bagaimana kita kembali lagi membuat struktur ekonomi kita balik lagi kepada sektoran manufaktur gitu ya, sehingga ini dapat kembali lagi memacu penyerapan tenaga kerja dan juga mendorong peningkatan pendapatan, sehingga harapannya pertumbuhan yang equal itu akan bisa tercapai dari Indonesia sendiri. Saya tertarik tadi yang Anda katakan Pak Joshua bahwa ini banyak diarahkan untuk proyek-proyek berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan walaupun mungkin secara komersial kurang menarik. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kemudian investasi menunggu ada bisnis, itu kan tidak akan jalan juga. Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, spesial program IMF World Bank Group Annual Meetings 2018. Kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Joshua, ini pertanyaan yang sensitif tentunya, karena memang sering terjadi ketika ada investor asing masuk, kemudian sebagian kalangan mengatakan, wah kita akan dijajah oleh orang asing. Nah, pertanyaannya adalah ketika kemudian Tiongkok sebagai negara yang begitu masif membangun infrastrukturnya, itu berani melakukan penjaminan bagi investor. Ketika siapapun yang masuk, termasuk dari luar Tiongkok, itu digaransi oleh pemerintah Tiongkok untuk tetap membangun dengan baik. Apakah itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah maaf mungkin istilahnya itu terlarang dilakukan oleh pemerintah, atau memang justru itu karena kondisi eksternal sekarang kan luar biasa membuat kita sangat sulit ini? Ya, memang kalau kita lihat dari skema blended financing ataupun pembiayaan campuran ini, saya pikir hal tersebut memang bisa dimungkinkan gitu ya, karena kalau kita lihat sekali lagi karena ini memang notabene untuk proyek-proyek yang kurang visible ataupun secara bisnis komersial mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek hingga menengah, tentunya kita harus
kita harus lebih open minded gitu ya untuk melihat opportunity yang bisa kita tawarkan misalkan dari melalui skema G2G ataupun G2B dengan pemerintah asing gitu ya ataupun sehingga tapi kita lihat pemerintah juga perlu mendorong bagaimana komitmen dari pemerintah tersebut ya ataupun investor tersebut sehingga jika kita memberikan konsensi misalkan 20 tahun hingga 30 tahun diharapkan